sangat luar biasa. Sudah hadir Mas Andrea Ramadan dan juga Om Herman dari FPV Jalan-Jalan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Gimana kabarnya Mas Andrea? Ya, sehat, baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Om Herman gimana kabarnya hari ini Om Herman? Luar biasa baik. Luar biasa ya. Banget hari ini kita di Jawa Timur pertama kali GoPro event di sini. Oh, luar biasa. Pak Herman kita udah sering ketemu juga ya? Sering ya Om Herman ya? Saya kadang-kadang ikut acara DJI kawan. Oke, Mas Andrea Ramadan ini kan datang jauh-jauh dari Bandung, spesial datang ke Surabaya, nyampainya kapan? Saya sebenarnya dari Cirebon. Oh, dari Cirebon, bukan dari Bandung. Nyampe tadi sekitar jam 12 siang, Pak. Jam 12 siang bersama istri tercinta ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Andrea Ramadan. Spesial hadir di sini untuk ketemu sama teman-teman jauh-jauh dari Cirebon datang ke Surabaya. Kalau boleh tahu video yang tadi diambil tuh, itu di mana lokasinya? Itu di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Diambil pakai apa sih kalau boleh tahu, kok gambarnya bisa se-oke itu, sekeren itu? Ya, itu drone FPV gendong GoPro 10. Gendong GoPro 10 dan hasilnya luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong. Dan itu sebenarnya lagi ada acara 17-an. Oke. Dan TNI AU itu muncak gunung sambil ngibarin bendera. Oke. Nah, saya diminta untuk ngedronein dari bawah kayak gitu. Dan itu tadi hasilnya ya, Ya. luar biasa. Dan tanpa ada halangan rintangan, gambarnya jernih banget, Ya, bagus banget. Tadi itu sebenarnya masih flat ya. Itu kalau di color grading bakalan lebih bagus lagi sih. Itu berarti original picture-nya ya? Ya, itu original dan masih flat. Harusnya di grading dulu baru bagus banget. Oke, jadi itu tadi adalah gambar original yang kita saksikan, tapi hasilnya sudah luar biasa. Tentunya menggunakan GoPro. GoPro apa kalau saya boleh tahu? Nah, ini saya pakai GoPro 10. Oke. Nah, GoPro 10 aja udah bagus ya. Gimana GoPro 12 itu bakalan lebih top lagi sih. Iya dong. Nanti berarti habis ini langsung todong ya GoPro-nya ya? Boleh banget. Langsung ya, langsung ditodong ya. Saya dapat GoPro 12 kali. Amin ya Allah. Boleh banget ya. Mas Andrea Ramadan, kita boleh dong cerita-cerita awal mula perjalanannya sehingga menjadi YouTuber atau seorang content creator itu gimana tuh awal mula perjalanan karirnya? Sebenarnya awal mulanya saya nggak ada niatan untuk jadi YouTuber ya. Awalnya itu hanya dokumentasi pribadi. Oke. Saya wisata ke alam bersama keluarga dan didokumentasikan. Biasanya saya posting di Facebook, di Instagram, tapi kebetulan waktu itu kata teman ada yang nyaranin juga sekalian di YouTube juga, dan ternyata responnya bagus. Luar biasa. Dan kalau Anda bisa cek YouTube-nya namanya apa? Andrea Ramadan. Andrea Ramadan itu subscribe-nya sudah berapa ratus ribu? Saya sendiri lupa loh. Kalau nggak salah 500-an ribu loh, luar biasa. Dari konten-konten yang seperti ini ya Mas Andrea? Ya, jadi kalau saya lebih ke wisata alam, ke gunung, kayak gitu. Jadi diekspor menggunakan drone FPV dan gendong GoPro tentunya. Oke, sebelumnya ada inspirasi nggak sih kalau dalam membuat konten itu? Jadi memang hobi saya itu kan melihat keindahan alam ya. Jadi saya terinspirasi untuk men-share keindahan alam dari ketinggian. Ya ini pakai drone FPV. Jadi kalau kita lihat dari bawah kan udah biasa ya. Yeah. Tapi kalau point of view seperti burung terbang dari atas, nah itu ternyata lebih indah lagi sih menurut saya. Alasannya kenapa sih harus keindahan alam, kan banyak tuh hal lain yang bisa kita dokumentasikan. Kenapa harus keindahan alam? Memang saya sukanya keindahan alam ya. Kalau saya bukan tipe orang yang suka selfie, enggak. Tapi saya lebih suka posting yang indah, tapi ya bukan untuk bukan tentang pribadi saya, tapi tentang sekitar saya gitu. Saya baru mau jawab ini tadi, kenapa nggak posting istrinya aja? Emang kurang indah. Pulang nggak dapet pintu nih nanti, ya kan? Oke, biasanya device apa sih yang digunakan kalau lagi bikin konten gitu? Kalau device hampir semua ya. Dulu sebelum punya iPhone, saya semua konten saya dari Facebook, Instagram, YouTube itu semua pakai GoPro. Benar-benar dari awal sampai akhir semua pakai GoPro. Kenapa? Karena stabil. Dulu ketika belum punya iPhone, pakai handphone Android itu kan kalau video nggak terlalu stabil. Benar. Nah, pakai GoPro dari
aja itu udah stabil banget. Jadi itu udah cocok buat ngevlog ya, dari awal sampai akhir. Dari saya mulai ngevlog sampai sekarang ya saya pakai GoPro untuk ngevlog. Oke, berarti device-nya hanya pakai GoPro aja. Ya, Tapi hasilnya udah dari seperti itu ya. subscriber 0 Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang udah berapa? Ya 500-an saya lupa. Udah 500.000 sekian kalau saya kemarin cek ya. Ada nggak sih tips untuk teman-teman yang hadir di sini? Kan banyak tuh yang pengen juga jadi content creator. Karena kalau sekarang kita tanya sama anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak Gen Z kalau ditanya cita-cita kamu apa? Pengen jadi content creator, pengen jadi selebgram, pengen jadi influencer. Ada nggak sih tips untuk teman-teman yang hadir di sini atau kita sharing aja ya Mas ya? Untuk gimana caranya untuk menjadi konten yang bikin kontennya itu menarik tapi hanya menggunakan GoPro aja. Ada nggak tipsnya Mas? Tipsnya ya, jadi kalau tips dari saya ya, kalau misalkan kita ngonten pakai handphone itu udah apa ya, handphone itu kan tidak kebanyakan ya kurang stabil ya selain iPhone ya. Iya. Nah, kalau Jadi pakai kita GoPro harus itu punya iPhone super dulu. stabil, dan kelebihan GoPro itu simple, ringkas, dia tahan banting, Hah? dia tahan air. Jadi mau ditaruh dimanapun dia akan bisa ngerekam. Itulah uniknya GoPro. Bisa ditaruh, kayak saya itu sebelum konten pakai drone itu saya konten motor kayak motovlog, ditaruh di helm. Nah itu pakai GoPro kan udah stabil, jadi Iya. bagus banget ya. Jadi pokoknya dengan harga cuman di bawah 10 juta, Yes. tapi kita udah mendapatkan hasil rekaman video yang bagus banget dan super stabil. Kalau kita pakai iPhone kan udah puluhan juta ya. Ya. Nah itu sih. Dan kalau misalnya kita nggak punya handphonenya pakai Android nih, berarti harus ganti iPhone dulu dong untuk Ya, itu bikin dia. gambar yang stabil. Terus kalau pakai kamera mbak, pakai kamera itu kan tidak se-durable dan tidak sepraktis GoPro, gitu sih. Itulah alasan saya mengapa saya dari awal saya lahir pakai GoPro, karena simple, praktis. Kalau tipsnya sendiri kalau bikin konten yang pakai GoPro itu mendingan bikin konten yang seperti apa sih yang disarankan sama Mas Andre? Oke, kalau saya pribadi ya, kalau saya GoPro ini kan saya kebetulan pakai drone. Jadi GoPro-nya saya terbangkan ke tempat yang sulit untuk dijangkau manusia. Oke. Contoh, kawah gunung. Jadi sekarang ini saya lagi banyakin konten ngedrone ke kawah gunung, ke dasar kawah gunung. Dasar kawah? Iya, ke dasar kawah gunung, saya terbangin drone-nya ke dalam kawah. Jadi itu otomatis kontennya sangat menarik karena tidak ada sebelumnya. Benar. Gitu, jadi orang-orang penasaran dan pengen tahu dan menjadi pengetahuan baru. Oke. Gitu. Berarti salah satu tipsnya kalau mau bikin konten pakai GoPro, cari yang belum pernah ada. Nah, cara yang belum pernah ada dan agak ekstrim, Oke. karena dia durable, jadi mau di tempat ekstrim kayak apapun dia sanggup. Yang nggak bisa dilihat pakai mata telanjang ya, pastinya ya. Oh iya betul. Oke. Selama menggunakan GoPro ini ada nggak kesan-kesannya sendiri, bad experience atau sebaliknya? Oke, memang dari awal saya dari subscriber 0 ya, sampai sekarang 500.000, yang sangat berkesan adalah yaitu saya mulai dari GoPro 7. Oke. Mulai dari GoPro 7, dari subscriber sedikit sampai sekarang ya masih 10 sih. Cuman sudah cukup puas lah pakai GoPro. Dan yang membuat saya berkesan lagi Mbak, drone saya pernah crash di kaki Gunung Ciremai. Itu nginep sekitar 3 hari 3 malam, kepanasan, kehujanan drone-nya, dan setelah hari keempat drone-nya ketemu dan alhamdulillah GoPro-nya itu masih normal. Wow. Ya, jadi kepanasan, kehujanan 3 hari 3 malam itu masih normal. Luar biasa berarti ketahanannya ya. Ketahanannya luar biasa. Bukan cuma itu ya. Waktu saya di Lombok ya, drone saya pernah nyemplung ke laut. Itu kedalaman sekitar, saya prediksi sekitar 5-10 meter lah ya. Alhamdulillahnya drone-nya bisa diketemukan dan diambil oleh warga. Drone-nya rusak, GoPro-nya tetap bisa dipakai. Berarti Sampai sekarang. sangat penting. Ini GoPro-nya. Ini GoPro. Oh ini dia anaknya ya berarti. Iya. Ketahanan baterainya udah luar biasa. Itu sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Sudah terbukti banget. Tepuk tangan sekali lagi dong buat GoPro dong.
menarik lagi yang bikin followers atau subscribe-nya Mas Andre akhirnya melesat atau melejit, ada nggak? Memang banyak yang tanya ya ke saya, Mas Andre, kok hasil videonya bagus? Nah, padahal rahasianya simpel. Yang penting rekaman pakai GoPro, udah selesai, stabil, dan hasilnya cukup bagus. Pertanyaan yang cukup menarik nih, yang bikin saya pengen tanya, apakah misalnya saya sendiri, kalau tadi kan Mas Andre sempat menyebutkan, pokoknya yang paling penting kalau mau hasil gambarnya bagus pakai aja GoPro. Tapi untuk orang-orang seperti saya yang nggak ngerti cara ngambil gambar, yang nggak tahu bagaimana cara ambil atau dari angle seperti apa nih yang menarik, apakah bisa? Bisa banget. Lain kalau GoPro lain dengan kamera ya. Kalau kamera mungkin angle-angle akan sangat berpengaruh. Yes. Kalau GoPro mah mbaknya sambil lari, sambil ngerekam juga bisa. Oh jadi, iya. ya. Oke. Jadi Berarti nggak ada masalah dengan pemula yang baru akan mencoba bikin konten tapi pakainya GoPro. Betul. Kalau pemula pakai kamera itu justru sebenarnya makin ribet, makin apa ya, dia harus banyak belajar tentang angle, tentang pencahayaan. Kalau GoPro nggak perlu, tinggal langsung rekam, selesai. Wow. Mau sambil jalan, mau sambil lari, mau sambil ngapain, Gulung-gulung, bebas. pause foto, Iya. pokoknya hasilnya tetap stabil dan pasti terjamin oke ya Mas ya. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Ada nggak tips setting yang terbaik saat pengambilan gambar atau video supaya videonya itu lebih berkualitas atau sesuai sama yang diinginkan? Ada tipsnya nggak Mas? Kalau menurut saya ya, kalau untuk profesional mungkin penting ya settingan. Tapi kalau untuk pemula kayaknya dari GoPro yang penting rekamnya minimal 4K, minimal, dan settingannya auto pun sebenarnya udah bagus. Apalagi GoPro yang setelah GoPro 8 ya, mulai GoPro 8 itu settingan auto pun udah bagus. Kalau menurut saya, jadi mau ngelawan matahari pun dia tetap warnanya tetap bagus sih. Jadi kalau untuk pemula nggak perlu mikirin settingan. Nggak perlu mikirin settingan ya? Nah itu kelebihan GoPro mbak, dibandingkan dengan kamera. Jadi dengan auto pun sudah cukup bagus. Tapi kalau kamera kayaknya harus banyak belajar. Iya, karena harus mikirin settingannya seperti apa. Gitu ya. Kalau pakai GoPro udah pakai auto aja hasilnya dijamin bagus. Selesai. Itu saya rasain dari GoPro 8 ke GoPro 10 dengan mode auto itu perbedaannya signifikan. Nah saya penasaran kalau dari GoPro 10 ke GoPro 12 dengan settingan auto itu hasilnya gimana ya? Coba kita tanya Pak Leo. Apakah hampir 3 tahun. hampir 3 tahun dengan 3 tahun lewat dikit lah. 3 tahun lewat dikit dengan total konten sudah berapa banyak kira-kira? Nggak terhitung? Saya nggak ngitungin. Oke. Kira-kira ada nggak satu konten yang bikin akhirnya subscriber itu nambah terus? Ada nggak satu konten yang nge-trigger follower untuk nge-trigger subscriber untuk subscribe? Ada. Apa tuh? Jadi memang kalau kita bikin konten yang lagi viral di Indonesia, Oke. itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Oke. Waktu itu kontennya mengenai apa tuh, Mas Andrea? Waktu itu Gunung Semeru erupsi. Gunung Semeru erupsi. Yang nonton sampai berapa tuh? 5 juta, 4 juta sekitar. Wow. Ada beberapa video yang segitu. Itu di tahun keberapa konten atau masih baru-baru berapa bulan gitu? Tahun setelah 2 tahun lebih dikit lah. Oke, jadi kita harus cari misalnya apa yang lagi viral, kita harus dapetin itu ya. Iya. Dan Jadi kita itu- bikin konten tentang hal yang lagi viral di Indonesia. Karena biasanya itu bukan cuma tentang gunung atau apa, apapun sekarang yang lagi viral, yang lagi naik banget kalau kita kontenin itu pasti viewernya banyak ya kalau orang Indonesia itu ya. Betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi yang teman-teman lihat di sini ini adalah drone FPV gendong GoPro Hero 12. Gendong GoPro Hero 12, kita saksikan sama-sama. Nanti hasilnya akan di-share di sini kan? Hasilnya nanti akan di-share di sini kan, Cak Sam? Iya benar. Oh enggak. Nanti bisa langsung aja ditonton lewat sosial media, oke? Oke, saya mau ingat lagi buat teman-teman yang sudah hadir di sini, jangan lupa bikin story, tag dan juga mention @dorangadget dan juga @GoPro Indonesia. Kemudian Anda nanti 2 orang terpilih akan mendapatkan hadiah di
posting ke sosial medianya. Jangan lupa di tag dan juga di mention @dorakgadget dan juga @GoPro Indonesia. Boleh di tag juga, mention juga @Andrea Ramadan dan juga @FPV Jalan-Jalan. Ada yang mau bertanya? Ini kita. By the way, sudah berapa lama menggunakan GoPro? GoPro saya dari 2020 akhir sekitar. 2020 akhir berarti sekitar 3 tahun. Ya, sekitar 3 tahun lah. Belum ada kendala atau bad experience yang dirasakan sejauh ini? Sejauh ini ada. Jadi GoPro itu kadang kalau yang di 8 ya, saya tuh pernah GoPro 8 itu kalau nggak salah diem aja tuh si layarnya, GoPro-nya diem aja kayak ngeheng lah. Ngeheng, ternyata cuma ganti SD card beres. Oke, Gitu, salahnya contoh. bukan di GoPro-nya ternyata. Ternyata di SD card. Terus Itu pasti nggak pakai SanDisk itu, bener ya Pak Sumari ya? Itu pasti memori card-nya nggak pakai SanDisk. Coba pakai SanDisk, nggak akan ada kendala seperti itu. terus ada lagi Apa GoPro tuh? 10. GoPro 10. GoPro 10 itu katanya suka overheat ya. Haan. Nah, ya itu memang saya itu sekali ngerekam itu di atas 25 menit. Dan memang itu beberapa kali pernah overheat, padahal dia terbang. Solusinya saya buka aja ini. Saya nggak pakai baterai GoPro-nya, saya buka kayak gini, nanti colok baterainya dari powernya ini dari drone. Dan pakai Type C, Hah? connect ke baterai drone, jadinya overheatnya udah nggak pernah. Berarti itu salah satu tips juga ya buat Ya. teman-teman yang mengalami hal serupa. Iya. Oke, ada nggak aksesoris GoPro yang disarankan buat teman-teman yang ada di sini? Aksesoris GoPro seperti apa nih yang disarankan untuk teman-teman? Aduh, kalau aksesoris GoPro mungkin semua udah tahu ya. Ya. Justru saya yang paling penasaran itu lensa max-nya ini loh. Oke. Ini lensa max-nya kalau kayaknya bakal keren banget sih kalau ditaruh di drone FPV. Dicoba kali ya nanti ya. Bisa sih. Bisa ya? Cuman kalau yang ini udah umum, udah tahu semua lah. Cuman justru yang saya penasaran banget lensa max-nya ini. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalnya next ada kesempatan bisa langsung dicobain tuh. Oke, saran nih untuk pemula yang pengen bikin konten seperti teman-teman di sini, mungkin ada teman-teman aku tadi ada yang tiba-tiba kepikiran, aduh kok jadi pengen beli GoPro gitu. Tapi dipakai buat apa nih GoPro-nya? Saran buat pemula-pemula yang seperti itu tuh Mas, apa tuh? GoPro buat apa aja banyak banget ya. Vlogging bisa. Saya selain nge-vlog pakai GoPro, motoran juga bisa. Oke. Ngedrone juga bisa. Sama buat nyelam di air, buat berenang, buat nyelam di air yang ngelihat ikan-ikan di namanya tuh? Namanya apa sih yang snorkeling? Nah, snorkeling juga saya pakai GoPro. Semua bisa sih. Semuanya bisa, apalagi kalau Kecuali ini mungkin malam. Oke. Nah, mungkin salah satu kekurangannya mungkin karena sensornya yang tidak besar, ya mungkin malam lah. Kekurangannya sih satu. Oke, nanti dicoba lah GoPro Hero 12. Siapa itu tahu dia. nanti kalau malam hasilnya oke nih. Nah, itu saya belum tahu sih besaran sensor GoPro 10 saya berapa, besaran sensor GoPro 12 berapa saya kurang tahu. Oke, terima kasih Mas Andrea sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita beralih sedikit ke Om Erman nih dari FPV Jalan-Jalan. Om Erman, halo, apa kabar Om? Baik sekali. Alhamdulillah ya Om ya. Om, kita langsung aja deh. Om Erman pakai GoPro? Pasti. Pasti ya. Ya. Pertama kali pakai GoPro itu kapan sih Om? Pertama pakai GoPro di 2019. 2019 berarti sekarang sudah sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahunan. Pertama saya pakai GoPro adalah untuk drone saya. Jadi di tahun 2019 saya masih newbie main drone FPV. Drone FPV ini kan tidak ada kamera langsung seperti DJI. Jadi sini kan dulu masih manual semua. Yes. Jadi kita memerlukan action cam di setiap kali penerbangan. Nah, di 2020 itu 19 itu saya masih ragu karena saya belum terlalu jago dalam penerbangan. Masih pemula, newbie. Ya, Yubi. Jadi saya pakai GoPro Hero 4. Dari GoPro Hero 4
ya. Iya. Sampai sekarang. Hampir semua GoPro saya pernah pakai dari GoPro Hero 4, Yes. Hero 5, Hero 6, 7 sampai 11. Sampai 11. Ya. Yang 12 Pak Leo. Belum. Dan saya sebenarnya sama Mas Andrea ini udah kenal lama banget. Dari awal-awal kita main FPV udah kenal, dan kalau saya cenderung ke profesional drone pilot, jadi drone sewa lah. Oke. Kalau itu, jadi saya menggunakan GoPro dan drone ini untuk keperluan Kerja, ya? kerja untuk profesional. Misalkan keperluan saya company profil atau seperti prawedding di promo yang ekstrim seperti itu. Saya selalu menggunakan GoPro. Oke. Kenapa tuh Om? Alasannya? Kenapa memilih drone FPV dengan tambahan kamera untuk mendokumentasikan acara-acara yang sudah disebutkan tadi? Itu kan lebih sulit ya dibandingkan langsung menggunakan drone aerial. Pertama saya jelaskan karena drone FPV kan emang kayaknya jodohnya GoPro gitu loh. Drone ini adalah jodohnya GoPro. Kenapa? Karena drone ini sangat liar, Pak. Sangat liar. Dan GoPro ini emang dirancang untuk keperluan yang ekstrim juga. Yes. Kata Pak tadi ya. Jadi kita menggunakan ini sangat rekomendasi untuk menggunakan GoPro. Apapun kegiatan Anda semua, saya sarankan pakai GoPro. Karena ini selain dia bawaannya sekarang udah berapa ya? Hyper Smooth berapa ya tadi? 6 ya. Di samping itu juga sudah bagus banget, ada aplikasi di luar itu yang bisa menjamin video kita tambah bagus untuk keperluan profesional. Ada aplikasinya. Berarti kemudahannya ya, secara kemudahannya ya Om ya? Ya, betul. Oke. Om, kita dalam memilih objek untuk divideokan itu gimana sih Om, kita bisa tahu kira-kira video yang kita hasilkan itu tadi disukai oleh follower atau subscriber kita? Itu gimana caranya untuk milihnya Om? Kurang lebih seperti sama seperti Mas Andrea. Jadi apapun yang kita ambil harus unik. Pertama harus unik, menantang, dan permintaan customer. Kalau saya ya, permintaan customer seperti apa? Misalkan untuk prewedding naik game di Bromo, gandengan tangan. Kalau pakai drone biasa kan dia nggak bisa ngejar tuh Mbak. Kalau pakai FPV enteng, kita muterin, kita senggol-senggol sampingnya, kayak gitu seru sih. Oke, jadi itu ya, pokoknya bikin aja konten-konten atau video yang beda, yang unik gitu, yang belum pernah ada. Hampir mirip nih sama jawabannya Mas Andrea berarti ya. Kalau perbedaan hasil video menggunakan apabila drone FPV menggunakan kamera GoPro tuh perbedaannya apa sih Om? Perbedaannya sangat banyak ya. Jadi terus terang sekarang yang udah digital nih, digitalisasi. Drone ini sebenarnya udah 4K nih. Dari si DJI ini, sorry saya sebut merek lain ya. Ini ini udah 4K juga nggak? Yang ini DJI O3. Ini saya belinya di Doran ini. DJI O3 beli di Doran. Ini sudah 4K dan ini juga udah 4K. Tapi secara hasil jauh ya nggak jauh ya 60 banding 90. Jadi warna nomor 1 GoPro. Warna nomor 1 dan ketajamannya Mas Andrea itu yang terbaik. Berarti yang pasti hasilnya jauh lebih baik ya? Ya. Lebih bagus pokoknya ya Pak ya? Dengan spek sama tapi beda hasilnya. Meskipun drone-nya apapun mereknya pokoknya belinya di Doran Gadget ya? Oh saya selalu. Bener ya, selalu di Doran Gadget ya, itu yang paling penting. Proyeknya apapun pokoknya belinya di Doran Gadget, udah pasti aman tuh kan. Tantangan terbesarnya apa sih Om saat menerbangkan drone FPV menggunakan GoPro? Ada nggak tantangan yang paling terbesar banget tuh? Tantangannya terbesar adalah kita terbang di tempat umum. Misalkan saya pernah pengalaman GoPro saya hancur Pak. Saya pernah pengalaman pengambilan video di company profil di sebuah video, ada gedung tingkat. Gedung itu maunya di drive gini, diambil seperti itu kayak orang nge-dive gitu. Tapi mungkin saya hapus ya, ada kabel di situ nggak kelihatan sama sekali Mas Andre. Padahal saya udah pakai digital, nggak kelihatan. Nabrak, jatuh, GoPro-nya hancur. Dan itu pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Tapi ini yang anehnya. Setelah hancur, saya punya kenalan di Sidoarjo, saya
saya servis, dibeliin ada casing-casing itu jadi lagi. Ternyata balik normal lagi ya Om. Balik normal lagi ya. Kalau tantangan terbesarnya apa tuh? Itu kan kendalanya. Kalau tantangannya apa tuh? Tantangannya pakai GoPro. Ya, pernah nggak dapet klien yang gimana gitu? Tantangannya kalau klien biasanya aneh-aneh ya. Iya, macam-macam ya permintaannya ya. Macam-macam ya. Kalau terakhir saya Pak Indonesian Idol itu kalau di Surabaya pasti pakai kita ada. Kalau nggak saya mungkin tim saya yang kena Indonesian Idol itu kita mereka kita nggak terbang di bawah Indonesian Idol kan rame tuh orangnya Ya, ya. banyak orang audisi gitu. Benar. Kita terbang di atas kepala mereka satu-satu di atas kepala gitu. Ya kita harus hati-hati. Pertama karena safety nomor satu tetap. Safety first ya. Ya safety nomor satu. Hasil juga nomor satu tapi ini setelah safety. Setelah safety, pokoknya safety dulu baru hasilnya. Ya kalau terakhir di Indonesia Idol itu ada ribuan yang orang audisi, saya disuruh ambil ya di atas kepala kan. Nah, Ya itu kan rame banget ya Om ya. kami banget dan Bismillah aja. Alhamdulillah aman. Dan ditayangkan di TV adalah sebuah kebanggaan buat saya. Wah, boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong. Satu lagi itu pakai GoPro. Pastinya pakai GoPro Iya, dong. Biar hasilnya dan gambarnya jauh lebih oke, pakainya GoPro ya Om ya. Setelah melakukan pengambilan video, aplikasi apa yang biasanya digunakan untuk melakukan editing video? Om Erman sendiri ada? Ada dua sebenarnya. Yang pertama ada yang Steadicam yang bawaan dari GoPro. Oke. Itu bawaan dari GoPro ada. Yang kedua adalah Giroflow yang pernah tadi disinggung Mas Novel tadi. Ada Giroflow. Dia udah free. Yang penting pas pengambilan gambarnya kita harus mematikan hyper smooth-nya harus dimatikan. Itu syaratnya untuk bisa terbaca di aplikasi tersebut. Oke, jadi ada dua ya Om ya. Ya. Ada dua, satunya bawaan dari GoPro, Ya. sama satunya tadi apa Om? Giroflow. Hero. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau sharing, boleh sama Mas Andrea sama Om Erman? Boleh. Boleh ya. Tapi saya kasih kesempatan dulu deh sama teman-teman yang hadir di sini. Ada yang mau bertanya sama Mas Andrea atau sama Om Erman? Sesuai request ke orang namanya Latif Raharjo di Bogor. Jadi saya tinggal pesen, Om, saya minta dibikinkan baterai ion 6S 2P kapasitas sekian, gitu doang. Jadi saya pakai baterai custom, jadi tidak dijual yang pabrikan enggak, tapi custom baterainya. Oke, berarti baterai yang digunakan adalah baterai custom, tidak dijual secara bebas ya berarti Mas Andrea ya. Nanti bisa langsung aja kontak, dihubungi gitu, dipromoin loh. Ada lagi yang mau bertanya, boleh silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Andrea Ramadan dan juga Om Erman dari FPV, jalan-jalan.